Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila masyayikhina wali mu'allimina wali murabbi ruhina wali man ajazana wali mursyidina wali ulama'ina wali mu'assis nahdlatul ulama ajma'in, khususan ila musannif kitab wasiatul mustafa al-imamul muhaqqiqin wa zubtatul arifin Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhum wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum syai'ul lailana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa farahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Engkang kula hormati para bapak, para hadirin, mugi-mugi kang hadir kang ngrungokno asal barokah, maslahah, manfaat wa ni'mata wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Halaman 12 baris yang ke-8 7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man shalla lan sapane wong sholat maca sholawat alaiha ing atase ingsun, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku kula yaumin saben-saben dina au lailatin lan saben-saben wengi, barang siapa yang bersolawat kepadaku setiap hari atau malam mi'ata marratin 100 kali, wajabat maka wajib lahu bagi yang membaca sholawat apa syafaati syafaatku. Jadi barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, ini dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersolawat kepadaku setiap hari atau malam 100 kali, maka pasti wajib baginya mendapat syafaatku. Ini dawuhnya Kanjeng Nabi. Lah para hadirin rahimakumullah, terkait dengan sholawat ya, di situ ada man ya, man. Apa itu man? Man itu adalah isim syarat ya, isim syaratiyah, mahalnya rofa. Jadi kedudukannya sebagai mubtada, artinya barang siapa, okay? Barang siapa. Cuma di sini man itu barang siapa, artinya isim syarat, termasuk maknanya adalah mensyarati hanya bagi yang punya akal, lil akili, bagi yang punya akal. Ya, yo lek kewan gak duwe akal, ya. Tapi menungso ya akeh gak duwe akal. Isoe akal-akalan dan ngakali.
Jadi ini untuk siapa saja, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, ya, bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ ada kata sholah, ya, waman sholla alayya. Nah, sholah ini nanti saya luruskan, banyak orang yang membaca sholawat itu keliru, ya, itu keliru. Nah, sholah ini adalah fi'il madi, ya, fi'il madi. Nah, jika menggunakan fi'il madi itu berikutnya harus fi'il madi. Contoh begini, misalnya jenengan sholawat sallallahu alaihi wasallam, maka sholah itu fi'il madi, belakangnya juga pakai fi'il madi. Jadi sampeyan kalau awalnya sholah maka gandengannya salam, ya, sallallahu alaihi wasallam. Itu gandengannya begitu, ya. Gandengannya barokah, ya, barokah atau salama, itu gandengannya. Kalau jenengan mesti terbalik sallallahu alaihi wasallim, itu keliru, ya, keliru. Karena banyak orang yang salah, ya, salah kaprah. Misalnya begini, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya, berarti pakai salam, sama-sama fi'il madi. Nah, jikalau pakai fi'il amar, sholli, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, itu gandengannya. Jadi kalau sholli gandengannya salim, barik, ya, salim atau barik, ya. Jadi Allahumma, ada yang begini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, keliru karena depannya apa? Allahumma, ya. Jadi kalau Allahumma gandengannya adalah apa? Kalau sholli, Allahumma sholli, maka gandengannya salim, ya. Wis gampangane sholli kasroh, ya, gandengannya salim kasroh, gitu aja gampangannya. Atau pakai sholah, sallallahu, sholah fathah kan, ya, maka belakangnya digandeng salam, begitu. Jadi sallallahu alaihi wasallam itu yang benar. Ya, kalau orang nggak ngerti begini, pokoknya sholawatan, ya nyampe sih, ya wuru hati ini. Tapi secara kalimat salah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sholli wasallim, sholah wasalam, gitu. Kalau barokah, sholah itu gandengannya barokah. Kalau sholli gandengannya barik, ya itu. Ya, jadi kudu ngerti kedudukan antara sholah dan salam, sholli dan salim. Ya, ini yang benar. Sekarang kan pokoknya moco kan sholli. Jadi fi'il madi itu gandengannya juga fi'il madi. Kalau fi'il amar gandengannya juga fi'il amar. Itu rumus, ya, tidak bisa dirubah-rubah. Ya kata orang, yo sing penting kan atine sing maca, gitu kan. Wah, iki repot. Ya bener ati sampean sing maca, tapi salah. Ya lek gak duwe ilmu ya gak apa-apa. Memang lek gak ngerti kan hukum, ya. Ya lumayan timbang gak selawatan belas, ya. Engko pas delokno keliru, pas kok selawatan maneh. Itu, ya, saya ulangi, ya. Kalau sholat maka gandengannya adalah salam. Kalau fi'il amar pakai sholli, Allahumma sholli wasallim, itu, ya, sholli wasallim, ya, itu yang pas begitu, ya. Ada yang keliru dibenerno, ya, jangan sampai salah, jangan sampai salah. Nah, muradin rahimakumullah, ya. Jadi kedua kalimat, ya, sholli dan sholah, kalau dilihat dari gramatika atau tata bahasa, ya, itu sering orang tidak nyambung, ya. Pertama sholah diiringi apa? Wasallim, keliru, ya. Itu kalau dilihat dari kaidah nahwu, ya, salah, ya, kaidah nahwu salah. Nah, waradin rahimakumullah. Sekarang adalah tentang sholawat, ya.
Man sholla wa man sholla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku, alayya ini kepada kanjeng Nabi, ya, kepadaku kulla yaumin wa aulailatin, setiap sehari semalam, itu mi'ata marratin 100 kali. Nah, kalau kita istiqomah setiap hari itu 100 kali solawat, ya, maka wajibat lahu syafaati, maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Lagi hadis kanjeng Nabi. Tapi ya kudu istiqomah. Gak kemudian meeling tanggal 6 tok solawatan, ya, tanggal tua lali. Ya, nah ini istiqomah, ya, harus istiqomah. Kenapa harus istiqomah? Nanti saya jelaskan, ya, saya jelaskan. Nah, ibadah yang paling gampang bisa dibaca dimanapun, walaupun kita dalam kondisi tidak punya wudhu, ya, tapi ya jangan di dalam kamar mandi maksudnya, ya, itu bisa dilakukan, zikir dan sholawat itu bisa, ya. Sampai nyawang embong solawatan, ya. Nyawang wong wedok ya solawatan. Tapi ya kemudian lambene mulutnya solawat, motone mecicil. Iki jangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Soroy angel kok dikandani lho, aku kan solawatan. Nah, solawatan motor nih, gak solawatan. Ini buat hadirin. Jadi Gusola dawuh dan Quran Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sesungguhnya Gusti Allah dan malaikat-malaikatnya itu senantiasa bersolawat, senantiasa, ya. Karena yusholluna itu adalah fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari'. Itu perbuatan yang dilakukan saat ini dan yang akan datang. Dia tidak pernah berhenti, ya, tidak pernah berhenti. Itu maksud dari yusholluna, fi'il mudhari', ya. Jadi yusholluna, jadi Gusti Allah dan malaikat itu yusholluna, selalu dan senantiasa bersolawat, loh, tidak pernah berhenti, senantiasa. Ini fi'il mudhari'. Nah, setelah Allah dan malaikatnya itu melakukan, baru memerintahkan. Ini ibadah satu-satunya, ya, perintah Allah satu-satunya yang Allah sendiri melakukan sebelumnya. Cuma sholawat. Coba lek poso, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, lo perintah tok, ya. Pemane, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro, lo perintah. Tapi sholawat ini adalah luar biasa. Sesungguhnya innallaha, inna sesungguhnya, ya, sampai kapanpun itu, ya, itu Allah dan malaikatnya selalu bersolawat kepada kanjeng Nabi. Lah, setelah Allah bersolawat dan malaikatnya bersolawat, baru perintah ya ayyuhalladzina amanu shollu. Loh, ini fi'il diperintahkan untuk kita membaca sholawat, ya. Ini adalah kalimat fi'il mudhari' dengan jamak banyak, ya, jamak dengan apa? Dhamir banyak, ya. Jadi sholawat sira kabeh, ya. Jadi fi'il mudhari' yusholluna itu, saya ulangi, itu kalau dalam nahwu dikatakan fi'il mudhari' memiliki makna cakupan tentang masa sekarang dan masa yang akan datang. Ini jadi pekerjaan perbuatan yang tidak pernah berhenti dilakukan, bali mulai biyen sekarang sampai kapanpun itu Allah dan malaikat tetap bersolawat, tidak pernah berhenti. Makanya ketika Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki itu didatangi oleh ulama Wahabi, ya, ditanya Sayyid Muhammad Al-Maliki, ya, kalau sampean pinter, saya tanya Gusti Allah sedang ngapain sekarang? Wah,
Sampeyan takon ngono bingung kan? Ya Gus Allah lagi ngapain? Ya, lek cara kene Mas Agus lagi ngapain? Ngaji. Jelas kan? Ketok moto. Ya. Lah kalau ditanya Gus Allah sedang ngapain sekarang? Loh. Iki lek gak jeru nahwune gak iso enggak bisa. Akhirnya Sayyid Muhammad Al-Maliki menjawab, ingin tahu ya bahwa Allah sekarang lagi bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Loh kok bisa? Yo ayo moco innallaha wa malaikatahu yusholluna, selalu bersolawat, berarti Allah sedang bersolawat. Ini fi'il mudhari', nggak pernah berhenti. Akhirnya orang Wahabi itu takluk, iya bener ya. Yusholluna alan Nabi, tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun Allah akan bersolawat. Nih, jadi selalu senantiasa dilakukan, tidak pernah berhenti. Lah tantangan kita, Allah dan malaikatnya tidak pernah berhenti sholawat. Kita, ayo. Kapan sholawatnya? Ya, itu kan. Ini angel aja. Angel. Saya tanggal berapa lagi? Tanggal tuwek. Nah, muradin rahimakumullah. Ini yang aneh. Ketika Allah menurunkan ayat ini, itu kan 1400 tahun yang lalu kan ya? Ya, 1400 tahun yang lalu. Itu Allah mengatakan yusol, padahal kalau pasnya itu pakai fi'il madi bukan mudhari seharusnya. Allah kan sholawat kan, tapi nyatanya pakai fi'il mudhari ya, karena Allah mengatakan pada masa lampau ya, ketika Quran tuh ayat ini tuh turun, tapi kenyataannya kalimat itu menggunakan fi'il mudhari. Jadi Allah tidak hanya sholawat ketika ayat turun, tapi juga sholawat sampai ila yaumil kiamah. Ya, sampai sekarang Allah tetap bersolawat. Nah ini, jadi tidak akan pernah selesai. Ya, tidak akan pernah selesai. Terus bersolawat. Nah, warhadin rahimakumullah. Ya, dan pertanyaannya saya ulangi, bagaimana dengan kita? Jangankan perintah sholawat, sing diceluk sinten? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dirogo-rogo awake dhewe, apakah kita termasuk orang yang beriman? Soalnya yang paling mudah dipanggil, yang mudah melakukan ya, dan gampang melaksanakan adalah orang-orang yang beriman. Poso, sapa sing celuk? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Jogon keluargamu dari api neraka. Sapa sing dipanggil? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Salat juga diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu. Wong takwa ya orang-orang yang beriman. Loh, ini mudah sekali dibaca tapi sulit dilakukan. Ya. Nah, jadi dalam ayat tadi ya, ayat tadi itu ada dua kandungan besar kalau kita mau belajar tentang tafsir ya. Ada dua kandungan besar. Yang pertama, ternyata Allah dan malaikatnya itu sudah dahulu melakukan sebelum memerintahkan. Cuma ini ibadah ini yang Allah melakukan terlebih dahulu, yang lain perintah saja ya. Baik, ayat ini luar biasa ya. Nah, yang kedua adalah Allah kemudian perintah kepada orang-orang mukmin untuk sholawat dan bersalam kepada Kanjeng Nabi. Makanya yang bagus itu sholawat, ono sholah, ono salam, ono soli, ono salim. Karena perintahnya apa? Shollu ya, dan salimu, kan itu. Allahumma sholli wa sallim, begitu. Atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Ada sholli, ada salim, ada sholah, ada salam. Sallallahu alaihi wasallam. Itu bagus. Karena perintahnya ada shollu, juga ada salimu. Ya, perintah. Nah, innallaha wa malaikatahu, saat temane Gusti Allah ya. Ada inna di situ kan, ada inna itu ternyata huruf inna dan ada bentuk khobariyah yang menyimpan arti selamanya.
Jadi selamanya Allah bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Ya, penegasan itu bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Nah, yusalluna itu fi'il mudhari, kata kerja saat ini dan yang akan datang. Ya, itu mengandung arti kalau dilakukan saat ini dan sampai ia akan datang, berarti dilakukan terus menerus, ya, tidak berhenti, dilakukan istiqomah, langgeng, ya, tidak meninggalkan sholawat. Lil istimrar wa tajaddud, jadi dilakukan berulang-ulang, ya, dan terus membarui sholawatnya terus, ya. Ini tafsirannya begitu para ulama. Jadi ya, sallu alaihi wasallimu taslima itu lil istimrar wa tajaddud. Jadi diperintahkan untuk berulang-ulang dan terus membarui sholawat, tidak pernah berhenti, ya, tidak pernah berhenti. Atau ada ulama yang mengatakan bahwa kandungan yusalluna, ya, dalam ayat tadi mengandung dua arti. Yang pertama taksir, ya, itu banyak atau memperbanyak, taksir. Yang kedua mengandung makna dawam, mudawamah, melanggengkan, continue, konsisten. Apa itu mudawamah? Dawam, kebiasaan. Jadi sampeyan dan saya mengerjakan sesuatu itu sudah menjadi kebiasaan. Lek gak sholawatan gak enak. Sama dengan sampean lapar gak makan. Nah itu sudah masuk di dalam derajat mudawamah atau kelanggengan. Langgeng, perbuatan yang langgeng, terus menerus, ya, terus menerus. Jadi perbuatan yang terus menerus dilakukan, tidak pernah berhenti, dan akhirnya menjadi suatu kebutuhan. Kayak sholat panjenengan misalnya kan, itu karena wajib apa kebutuhan? Coro hari sekolah sementing absen, ya. Sementing absen. Nah, kalau kita masih sholat seperti kayak begitu, berarti kita derajatnya atau tingkatan kita tingkatan kewajiban. Ya, alhamdulillah saya gelem sholat. Tetapi kalau sudah sholat menjadi suatu kebutuhan, artinya lek gak sembahyang itu loro kabeh. Wis iso amen ayo. Iso amen. Aku gak iso sih. Dia lek gak sembahyang kok gak enak. Urip gak nyaman lho. Kayak wong rokokan gak ngopi lho. Gitu. Itu gak nyaman. Nah itu, jadi kewajiban perintah menjadi sebuah kebutuhan karena kebiasaan dan kesadaran ini luar biasa, ya, luar biasa. Wis gak usah mikir ibadah liya nih, poso gak usah, tambah angel wis. Salat sih ya, salat kalau sudah menjadi kebutuhan, ya. Loh, ingat kata Gus Baha, rekreasi yang paling mengasihkan adalah menunggu waktu sholat. Loh, rekreasi loh. Luar biasa. Nah, waradir rahimakumullah. Jadi itu ada tiga kelompok yang berselawat kan. Ayat tadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, berarti yang selawat berapa? Gusti Allah. Kemudian malaikat, baru adalah kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Mbo, kita mudah-mudahan termasuk orang beriman. Ya. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, kita bersolawat. Loh, kok solawat kabeh? Tapi menurut ulama ahli tafsir, ya, ahli tasawuf dan ahli kasaf, ya, itu mengatakan beda tingkatannya. Kalau Allah bersolawat kepada nabinya, maka itu sebagai bentuk ridho dan rahmat dari Gusti Allah. Lalu malaikat yang apa? Yang bersolawat itu maksudnya yastaghfirulahu, yastaghfiruna lahu. Malaikat mendoakan Kanjeng Nabi. Kalau kita bersolawat itu maksudnya adalah penghormatan dan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi fi yaumil qiyamah. Dan juga itu pertanda bahwa kita kalau selalu bersolawat pada Kanjeng Nabi, maka kita semakin mengokohkan syariat Islam tetap ada di atas bumi.
Ini. Jadi semakin banyak orang bersolawat, jangan khawatir Islam hilang dari bumi, jangan khawatir. Ya. Tidak usah kemudian bela Islam tapi gak sembahyang. Pakai apa enggak ya? Banyak bela Islam tapi wayai demo pas Ramadan rokokan. Nah ini bela sapa ya? Wong perintah sing wajib gak dilakoni bela Islam. Wayahe halo pakaiane muslim. Ya. Wayahe di luar halo. Ya. Ayolah biasa saja ya, biasa saja. Nah, Muradin rahimakumullah. Jadi artinya taksir, kita perbanyak membaca sholawat, kita melanggengkan membaca sholawat. Loh, Kanjeng Nabi dawuh ngeten niki dalam riwayat sahabat Abdullah bin Amr bin As ya, sahabat Nabi yang wafat tahun 683 Masehi di Mesir radhiyallahu an. Rasul dawuh ngeten, man shalla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solatan satu solawat saja, lo kan, sak solawat. Nyon sewu tadi kita baca hasbi rabbi jalallah mabi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu loh spiro. Tapi aja dihitung. Ngomari roh hadis iki dihitung kalkulator. Mu pirang selawat iki mau ya usah ya. Berikan saja kalkulator malaikat, gak usah dihitung dewe. Ya, satu kali solawat sallallahu alaihi, maka Allah bersolawat kepada orang membaca solawat satu kali loh. Man sholla ya, man sholla ala Rasulillah sholatan, barang siapa membaca solawat satu kali kepada Rasulullah, maka sallallahu alaihi, maka Allah akan bersolawat kepadanya. Allah loh ya yang solawat nang sampeyan. Gak main-main, sholawat itu luar biasa. Jadi sallallahu alaihi wa malaikatuhu, dan juga malaikatnya. Sampai sholawat satu kali kan, maka sallallahu alaihi wa malaikah berapa? Sab'ina sholatan, 70 kali. Jadi kita satu sholawat, Allah dan malaikat membalas sholawat kita 70 kali. Wah, luar biasa. Maka diperintahkan fal yuqillah ya, fal yuqillah abdun min dzalika liyuksir. Apa maknanya? Bacalah walaupun sedikit. Ya. Fal yuqillah, bacalah walau sedikit. Yang demikian tadi liyuksir atau diperbanyak, artinya jangan lepas dari membaca sholawat. Ya, ini hadis hasan. Yang ini hadis dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Ini adalah riwayat Imam Hambali. Ya, Imam Hambali yang wafat tahun 885 Masehi di Baghdad. Ya, itu berhadirin tuh. Ada yang mengatakan itu hadis dhaif. Ya silakan dikatakan dhaif. Tetapi ini hadis Nabi. Tapi dhaif bukan palsu. Dhaif bukan palsu. Kemudian coba kita belajar apakah hadis ini dhaif? Coba kita belajar ya. Ternyata hadis ini selain riwayat Imam Hambali juga ada dalam puluhan kitab-kitab yang membahas tentang hadis tentang sholawat. Contoh ya, ada Imam Al-Munziri, ulama yang wafat tahun 1258 Masehi di Mesir. Dalam kitab Targhib wa Tarhib ada hadis itu ya. Kemudian dalam kitab apa? Imam Al-Hafidh Abu Bakar Al-Haythami ya, dalam kitab Majma'uz Zawaid ya, wa Nihayatul wa Mambaul Fawaid. Beliau juga ada ya sholawat hadis tadi. Juga ada dalam kitab Imam Asy-Syakhawi As-Syafi'i. Juga ada dalam kitab Imam Ahmad Asy-Syakir. Banyak dan lain-lain.
Dan ulama-ulama besar ini itu mengatakan hadis tadi Allah membalas orang musholawat 1 kali 70 kali itu hadis hasan. Hadis baik ya, bisa menjadi hujjah atau pijakan hukum melakukan suatu perbuatan atau amaliyah. Nah, para hadirin rahimakumullah. Juga ada hadis lain begini. Ini hadis riwayat, oh itulah hadis hasan, bukan hadis sahih. Oh ya wis kepingin sahih ada ya. Ini riwayat Abu Hurairah yang wafat tahun 687 Masehi. Beliau mengatakan Rasul dawuh man shalla alayya, barang siapa sholawat kepadaku, ini kanjeng Nabi, wahidatan 1 kali ya, sallallahu alaihi asra sholawatin, maka Allah akan membalas sholawatnya 10 kali. Loh, hadis riwayat Imam Muslim. Ya sudah, kamu percaya? Ya Imam Muslim nggak dipercaya, sahih. Banyak. Bahkan ada juga riwayat barang siapa yang membaca 1 kali sholawat maka akan mendapatkan 70 rahmat. Ya, di mana rahmatnya? Kalau tidak mendapat di dunia, insya Allah mendapatkan fi yaumil kiamah, tabungan di akhirat. Ini amalan sederhana tapi luar biasa. Lah, hadirin rahimakumullah ya. Ini nanti saya jelaskan, ada 2 malaikat yang tugasnya itu hadir di majelis sholawat, mendatangi orang yang bersolawat, dan ada malaikat yang tugasnya menyampaikan sholawatnya kepada kanjeng Nabi, dan kanjeng Nabi menjawab sholawat orang tersebut. Ada namanya, nanti saya sebutkan namanya. Siapa nama malaikat itu? Ya. Nah, jadi ada malaikat yang ditugaskan Allah untuk mengembara di muka bumi, mengembara, melaku menggoleki wong sholawatan itu. Ya, digoleki sholawatan, di wong sholawatan ya. Di wong turu ae iki digoleki. Ya. Untung enggak ada malaikat yang merintahkan golek wong turu. Jadi malaikat ini tugaskan oleh Allah untuk mencari, menyebar di bumi untuk mencari orang-orang yang zikir, orang-orang yang ngaji, majelis ilmu, majelis zikir, orang-orang baca sholawat. Dan ketika ada majelis sholawat, malaikat itu hadir. Ini nanti saya sebutkan hadisnya, hadir. Dan ketika selama orang itu baca sholawat ya, maka malaikat mendoakannya minta ampun kepada Allah selama dia bersolawat. Makanya para habib itu mengatakan solawat, dosanya diampuni, solawat. Memang hadisnya banyak itu, tidak dibuat-buat. Ada masalah, solawat yang 1000, ada hadisnya. Nanti saya ceritakan kenapa ketika Rasulullah itu hajatnya terpenuhi. Nanti ada hadisnya. Ya. Bapak hadirin rahimakumullah, siapakah malaikat yang menyebar ke bumi mencari dan mendoakan orang-orang yang baca sholawat kepada Muhammad SAW dan juga menyampaikan kepada kanjeng Nabi? Namanya malaikat sayyahin. Ya, malaikat sayyahin. Malaikat melaku. Malaikat menyebar ke bumi. Ini riwayat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ya, innalillahi malaikatan sayyahina yuballighuni salam an ummati. Ya. Jadi Allah itu memiliki malaikat yang tugasnya apa? Berjalan di muka bumi. Jadi sayyahin ini nama malaikat yang artinya malaikat yang berjalan-jalan di atas bumi. Apa? Menyampaikan kepadaku salam dari umatku. Loh. Jadi ketika ini hadis riwayat bagus. Hadis riwayat Ibnu Mubarak ya, ulama tabi'in yang wafat tahun 797 Masehi dalam kitabnya Az-Zuhud. Oh, ini ulama hadis sebelum Imam Bukhari. Ya, sebelum Imam Bukhari. Ya, Ibnu Mubarak.
Ibnul Mubarak ini muridnya Imam Hanafi, muridnya Imam Maliki, ya, muridnya Imam Sufyan Tsauri, muridnya Imam Al-Auza'i. Ini Ibnul Mubarak. Juga termasuk riwayat dari Imam Abdul Razzaq As-San'ani. Sebelum zaman hadis Bukhari dan lain-lain, sebelum jauh, ya. Beliau meninggal tahun 826 Masehi. Ini. Nah, para hadirin rahimakumullah, bahkan hadis yang mengatakan ada malaikat yang bernama Sayyahin itu juga ada dalam puluhan kitab ulama-ulama tabi'in. Ya, termasuk dalam kitabnya Imam Al-Bazzar, dalam kitab Musnadnya, termasuk Imam Al-Iraqi, ya, termasuk dalam kitab Imam Al-Haythami dan sebagainya. Banyak. Jangan khawatir, ya. Nah, para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian malaikat yang kedua itu bernama, coba nanti saya ceritakan dulu, ya kan. Ini ada dalam keterangan dari Imam Al-Hafidz Muhammad Abdurrahman An-Numairi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'lam fi Fadlis Shalah 'alan Nabi wasallam. Ini ada riwayat dari Imam Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Begini, Rasulullah dawuh bahwa, ya, sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat Nabi sebelumnya. Apa itu? Yaitu umatku diberi anugerah keutamaan pangkat derajat yang luar biasa, itu bersolawat kepadaku. Oh iya, ini Kanjeng Nabi. Tidak ada umat sebelum aku, belum ada anugerah Allah kayak demikian besarnya. Ya, jadi ada umatmu bersolawat kepadaku. Ya, itu baru ketika umat Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi keutamaannya luar biasa. Nah, kemudian saking utamanya itu, kemudian Allah mengutus malaikat yang bernama Mantorus. Malaikat nggak tok, Mantorus, ya, alaihissalam. Itu malaikat ini, kata Kanjeng Nabi, itu berkedudukan di atas kuburanku. Mantorus. Apa tugasnya? Ketika malaikat Sayyahin datang, itu langsung ditambahnya oleh malaikat Mantorus dan disampaikan kepada Kanjeng Nabi dan langsung ke arsy. Loh, kok bisa ke arsy? Sebab Nabi dawuh besarnya Mantorus, kepalanya saja itu berada di bawah arsy. Malaikat Mantorus itu kepalanya berada di bawah arsy, kepalanya lihat. Dan kakinya berada di lapis bumi yang ketujuh. Jangan gak ketok sampean. Cara ketok lewat endi sampean? Lek Nabawi. Tanya gedene. Nah, kemudian punya sayap 80.000 sayap. Ya. Satu sayap punya bulu 80.000, setiap bulu punya sayap halus. Setiap sayap punya 80.000 lesan dan mulut. Oh, rupanya ya apa? Aku ya gak ero. Ayo gak ero. Ya. Jadi ya, setiap lesan yang ada dalam malaikat Mantorus bertasbih, bertahmid. Nah, setiap ada orang, ada sholawat yang nyampe, ya, maka malaikat Mantorus itu mendoakan ampunan kepada Allah langsung. Bayangno, kepalanya di bawah arsy. Ini riwayat Imam Tirmidzi dari kitabnya Imam An-Numairi rahimahullah. Hebat, luar biasa. Makanya sholawat itu luar biasa. Ahli sholawat luar biasa. Makanya kanca-kanca sering tak eling kan cok lali sholawat ping 100 minimal ping 100, ya, minimal. Sampai ingin lebih lagi ya gak apa-apa, 1000 kurang 10.000, kurang lagi 50.000, kurang lagi 100.000, kurang lagi gak usah nyambut gawe. Sholawatan.
ini hadirin rahimakumullah ya. Jadi itu malaikat Mantorus ya. Nah, ketika orang itu bersolawat dan menjadi ahli solawat, maka lesan-lesan yang menempel dalam sayap-sayap malaikat Mantorus itu selalu mendoakan orang itu sampai orang itu meninggal dunia. Ahli solawat lho ya, ahli solawat. Ya ke ahli ya ojo nake. Ahli solawat. Ya, ini didoakan malaikat Mantorus. Saya kan krungu sampeyan jenenge malaikat Mantorus. Jadi ada malaikat sayyahin yang tugasnya mencari orang-orang bersolawat dan menghadiri majelis-majelis solawat dan mendoakan orang-orang bersolawat dan menyampaikan kepada Kanjeng Nabi. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, bahkan ada riwayat dari sahabat Amir bin Yasir radhiyallahu an yang wafat tahun 657 Masehi di Syam ya, menambahkan sebuah keterangan bahwa malaikat Mantorus itu besar sekali, kata beliau, besar sekali ya. Enggak tahu ukurannya ya apa ya, arus sampai misore bumi. Kedene enggak ngerti, wallahu ya. Lah beliau menambahkan pernah mendengar Kanjeng Nabi menceritakan begini, bahkan malaikat Mantorus itu seluruh ya, dia mampu mendengar seluruh baca selawat sedunia. Bukan dunia apa? Alam semesta itu terdengar oleh malaikat Mantorus. Jadi sampean jangan khawatir, krungu. Masih nang ati ya krungu. Ya, masih nang ati ya krungu ya. Jadi sampai dina kiamat dengar orang-orang yang bersolawat ya, krungu ya. Sampai dimanapun sholawat pasti didengar. Ya. Kemudian Kanjeng Nabi setelah menceritakan tentang malaikat Mantorus, ini riwayat Amr bin Yasir ya, yang tadi riwayat Mu'ad bin Jabal. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh apa? Yang bersolawat kepadaku, ini hadisnya panjang loh ya, saya cuma meringkas ya, hadisnya panjang, cuma saya meringkas. Yang bersolawat kepadaku ya, maka malaikat Mantorus itu melaporkan kepadaku beserta nama orang tuanya. Contoh misalnya ada solawat ya Ahmad, di dalam hadis begitu, bukan Muhammad. Jadi malaikat Mantorus manggil Kanjeng Nabi Ahmad. Ya Ahmad, Zaini bin Alawi, ya misalnya dia. Itu selawat tak sampean. Jadi bapaknya sebut bapaknya itu dalam hadis itu. Fulan bin Fulan. Ya. Jadi benar keterangannya para habaib, Habib Lutfi ya, bin Yahya, Habib Jindan dan sebagainya mengatakan siapa bersolawat orang tuanya kecipratan, betul itu. Ya, masih turun nyampe. Pada karo wono naik bis ya, supire metenteng, sing penumpange turu, liyane melek, tetep sing turu juga sampai. Ya pokoknya situ ae gak ngoro. Waradir rahimakumullah. Ada lagi riwayat dari sahabat Amir bin Rabi'ah dalam kitab Al-Khaliyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, karangannya Imam Abu Nuaim Al-Isbahani, ahli hadis juga ahli sejarah mazhabnya Syafi'i yang wafat tahun 1038 Masehi. Ya. Jadi ono kitab tahun 1000-an Masehi itu menceritakan begini, ya. Jadi Amir bin Rabi'ah itu adalah sahabat Nabi, veteran Badar, ya. Itu pernah mengatakan Nabi bersabda, itu kata Abu Nuaim dalam kitabnya begini. Kalau ada orang mengatakan, oh nang dindi kono zikiran rame-rame, nak musola, nak masjid, nak zikiran, ya balik sejarah. Ada sahabat yang bernama
Sini tadi Amir bin Rabi'ah, ya. Amir bin Rabi'ah, seorang veteran perang Badar. Dalam kitab Al-Khilyah tadi dijelaskan bahwa sahabat Amir bin Rabi'ah ini sahabat Nabi wa ammar bi dzikril biqa'i wal masajid, gitu ya. Orang-orang pasti paham tentang kitab Al-Khilyah ini, kitab masyhur. Jadi sahabat ulama Imam Abu Nu'aim cerita, sahabat Amir bin Rabi'ah adalah sahabat yang senangnya apa? Memakmurkan berbagai tempat, ya. Wa ammaro, memakmurkan, bidzikri, dengan zikir, al-biqa'u, berbagai tempat, wal masajid, dan masjid. Ya, jadi beliau itu sering memakmurkan berbagai tempat dan masjid-masjid dengan zikir. Sinten tadi? Sahabat Kanjeng Nabi yang wafat tahun berapa? Amir 669 Masehi. Loh, tuh ini bayangno, ada sahabat Nabi sing senengane amaro, memakmurkan tempat-tempat dimanapun dan masjid-masjid dengan zikir. Lah, lek amaro itu artinya meramaikan, betul. Jadi takmir masjid, ya. Takmir itu dari kata amaro, meramaikan. Jadi pengurus takmir, pengurus sing gawe ning ngeramekno masjid. Lah kalau ada kata amaro, meramaikan, mosok ijenan, kan gak mungkin sendirian. Sampai ke masjid misalnya cakolik pemat nang musala, ya kepengin niru Amir bin Rabi'ah. Amaro, ya, bidzikri, memakmurkan dengan meramaikan dengan zikir. Moro-moro meneng ae zikir dhewe. Ya iki gak amaro. Ya, berarti saat itu ada sahabat yang sudah melakukan amaro bidzikri, ya, meramaikan tempat-tempat dimanapun dan masjid dengan zikir. Ini sudah ya jelas ini, ya. Jadi lah ana wong ngomong zikir bareng ngopo ae itu ya sebut mau iki gak usah dialih, sejarah ini, ya, sejarah. Lah sahabat Nabi masa bojoke ya tidak, ya. Jadi sahabat Nabi ketika melakukan amaro bidzikri, meramaikan dengan zikir, kalau itu salah, maka sahabat-sahabat yang lain pasti akan mengingatkan. Ini sahabat Kanjeng Nabi. Jadi orang-orang gak usah dalilan lah. Ini sejarah, sahabat Kanjeng Nabi melakukan itu termasuk dalil. Dalil ini jangan kemudian dalil hadis. Itu dalil. Tapi sahabat melakukan, ya. Sahabat Nabi melakukan itu juga dalil. Paham ya? Ini nggak usah mamang. La ilaha illallah, la ilaha. Sahabat Amir bin Rabi'ah, veteran perang Badar. Ammar bi dzikril biqa'i wal masjid. Kita apa Mas? Kita belali. Pokoknya ngono, Waradur rahimakumullah. Ya. Sahabat Amir bin Rabi'ah ini menceritakan Nabi dawuh, "Man sholla alayya, barang siapa yang sholawat kepadaku, sholatan, satu sholawat." Ya, satu sholawat. Apa? Lam tazilal malaika, tidak akan turun malaikat tusolli alaihi, ma sholla alaihi. Jadi selama dia bersolawat, ya, malaikat itu turun, ya. Maksudnya apa? Tidak akan turun malaikat, ya. Kalau dia bersolawat itu turun, itu maksudnya gitu. Itu maksudnya, ya. Malaikat akan turun. Apa? Turun apa? Tusolli alaihi, bersolawat kepada orang yang bersolawat, ya. Ma sholla alayya, selama dia bersolawat kepadaku. Loh, selama dia bersolawat maka malaikat akan turun. Fal yuqil abadun, maka selawatlah walaupun sedikit. Loh, ini fal yuqil, maka selawatlah walaupun sedikit.
abdun min dzalika liyuksir atau diperbanyak. Artinya apa? Ayo sholawatan. Yo bener kayak kita NU, ayo sholawat. Iki ono hadise fal yaqilla ya, fal abdun min dzalika aul yuksir. Ini hadis apa? Hadis riwayat Imam Hambali, riwayat Imam At-Tayalisi, riwayat Imam Al-Munziri dan sebagainya. Jadi sudah ada, jangan khawatir. Ayo sholawat. Sudah ada hadisnya ya. Waladir rahimakumullah. Bahkan Nabi juga dawuh ngeten nyun sewu. Wa sallu alayya, dan selawatlah kalian alayya kepadaku. Wasallimu ya haitsu ma kuntum, dimanapun kamu berada. Loh. Ini perintah kajian Nabi ya. Fa inna sholatukum tuballighuni haitsu kuntum, maka sesungguhnya sholawat kamu sekalian itu akan sampai kepadaku. Haitsu kuntum ya, haitsa kuntum, dimanapun kamu berada. Wis gak usah mamang. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Artinya apa? Ayo perbanyak membaca sholawat. Coro NU ayo sholawatan. Lek ono tan berarti maca sholawat. Ya. Mafia sholawat. Ayo sarungan berarti sama ngongkon gawe sarung. Makanya ada kata-kata kalau sholat tidak boleh pakai sarung. Ya bener. Sama sembahyang gawe sarung ya gak oleh. Poya sholat gawe sarung juga gak boleh. Saat dari sholat baru boleh pakai sarung. Ya. Sama dengan gini. Ya, dosa lek merintah orang sholat. Ya bener. Bapak sampean sholat, Pak, ya, ibu sholat, bu, pengen mampu, ibu sholat, gak iso diperintah loh sampai apa? Tidak boleh merintah orang sholat. Maksudnya begitu bukan? Foto karung ini, ono arek nom-noman sholat Jumat, pengumuman para jamaah yang membawa HP mohon dimatikan. Akhirnya ada cilik mulai. Loh nak kok balik mulai kenapa? Wedi bu, takut bu, kenapa? Saya bawa HP, Anda dimatikan. Maksudnya HP-nya ya, bukan orangnya. Nah, muradir rahimakumullah ya. Nah, ini ada juga yang asik ya. Asik riwayat Mu'ad bin Jabal. Riwayat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an yang wafat tahun 639 Masehi. Ya. Itu beliau wafat pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Ubay bin Ka'ab ini salah satu intelektual sahabat, cerdas, cendekiawan. Ya. Bahkan beliau ketika Umar bin Khattab itu melakukan tarawih pertama berjamaah, imamnya adalah Ubay bin Ka'ab. Jadi yang merintahno sahabat namanya Umar, sing imami namanya juga sahabat Ubay bin Ka'ab. Yang ini jare bid'ah itu ya apa? Sing melakukan sahabat. Umar bin Khattab nggih tarawih berjamaah, ya, sahabat. Yang imami pertama tarawih berjamaah Ubay bin Ka'ab, ya sahabat. Sesuatu aneh-aneh itu lah. Nah kok sahabat diragukan, hati-hati, akidahnya dipertanyakan. Nah, saya tambah keterangan, ngomong eling. Sahabat Ubay bin Ka'ab ini selain cerdas, itu ketika zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, pada era Abu Bakar itu ada namanya Dewan Penasihat, ya, yang berjumlah 7 orang, termasuk Umar, Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab, kemudian Abdurrahman bin Auf, Mu'ad bin Jabal,
lali. Nah, wis ngono timbang salah. Jujur kan tidak tahu ya, nggak usah kemudian wah gak ngerti lah, nggak ada yang tahu, usah ya. Nah, beliau mengatakan ya termasuk apa, ketua penulis Al-Quran Zaid bin Sabit termasuk. Jadi zaman Abu Bakar As-Siddiq sudah ada namanya dewan ya. Tugasnya apa? Aspirasi masyarakat, kemudian rapat sama khalifah menyelesaikan masalah. Sudah ada zaman segitu. Makanya ulama-ulama Nusantara memakai dewan di kenegaraan dalam bahasa Arab ad-diwan, perwakilan wakalah rakyat ra'iyah. Ya Islami DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Kantor Perwakilan Wakalah Rakyat Ra'iyah. Loh, MPR, majelis itu artinya tempat duduk, tempat nongkrong. Enggak longgo-longgo, ngumpul longgo itu majelis. Ini majelis kumpulan duduk ya. Majelis permusyawaratan, musyawarah rakyat ra'iyah. Loh, wis jelas istilah Islam. Kok diarani gak Islami terus pundi ya. Rukun tetangga, rukun dari kata bahasa Arab ruknun, teratur. Tuh. Ruknun teratur artinya. Jadi tetangga kudu teratur, kudu rukun. Ini bahasa Arab. Kudu hafal sejarah itu hafal kok bahas dewan. Ya. Nah, Mu'ad bin Ubay bin Ka'ab ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya ini sampai pernah ngomong, ini hadisnya panjang, maaf saya bahasakan sendiri ya, tapi maksudnya sama. Ya Rasulullah, saya sampai pernah merintahkan kepada kami bersolawat kepadamu." Ya. Nah, kira-kira berapa kali ya Rasulullah itu? Jadi sahabat tanya nang Kanjeng Nabi, berapa kali saya selawat kepada sampean? Enak, langsung Kanjeng Nabi sing takoni. Ya Nabi, dhewe siapa sing takoni? Ya ulama. Ya. Nah, apa jawab Kanjeng Nabi? Ya. Jawab Kanjeng Nabi, terserah sampean. Gitu. Berapa? Terserah sampean. Kalau saya baca 2/3 gimana ya Rasul? Terserah sampean. Sampean tambahi semakin bagus. Nah. Saya akan tambahi seluruh doa-doaku ya Nabi itu tak jadikan salawat semua. Itu Ubay bin Ka'ab. Bayangkan, seluruh zikirku itu tak ganti salawat tak sampeyan seluruhnya. Gimana Nabi? Nah, kalau begitu maka keinginanmu semua akan dipenuhi oleh Allah dan dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Ini hadis riwayat Imam Hambali. Lek gak percaya orang-orang suruh buka kitab Musnad Ahmad ya, karangannya Imam Hambali. Oh, jelas ya. Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Jadi kitabnya wakif jelasannya ya. Lah, kembali ke kitab ini adalah perintah sholawat 100 kali. Wa man shalla alayya kulla yaumin aw laulatin mi'ata maratin 100 kali ya. 100 kali. Nah, monggo bareng-bareng selawat 100 kali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad
Muhammad sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, diwaca 100 kali. Lek misalnya kurang dawa ya silakan. Ya, pokoknya sholawat. Ya, paling pendek sholawat Jibril. Nama sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad, sholawat Jibril. Nah, terakhir saya terangkan apa? Jadi kalau kita setiap hari kula yaumin ya, isi koma setiap hari. Jadi maksudnya kula yaumin au lailatin itu maksudnya sehari semalam begitu. 24 jam itu dibaca minimal 100 kali. Jangan enak 100 kali. Saya 1000 kali minimalnya. Ya ambil maum lah aku ya. Ya, enggak apa-apa. Di mana berada tadi kan tadi sih. Ya balik pas nyampe ke saya gitu. Nah, ada seorang ya Syekh namanya Farasdak ya. Syekh Farasdak itu tukang apa? Tukang qasidah. Jadi dia ahli syair, pas orang Arab senengane iku muji-muji Kanjeng Nabi. Syair-syair lah, qasidah, syair. Nah, itu beliau wafat tahun 730 Masehi. Ketika dia berada di makam Kanjeng Nabi, sholawatan. Oh, kayak syair lah. Saiki kan ya Nabi kayak ngono. Bu, betul gak ngerti cuma dia berdendang dengan syair-syair sholawat. Akhirnya ada orang yang pura-pura apa jenenge? Seneng. Oh, bagus sampean. Dibawa ke rumahnya. Syekh Farasdak namanya, Syekh Farasdak. Dibawa ke rumahnya, sampai di rumah itu ditaleni apa? Dipotong lidahnya. Saya benci dengan kamu. Senengane kok berdendang makam Kanjeng Nabi. Akhirnya ilatnya dipotong. Habis dipotong, dia sedih bukan main. Akhirnya kemudian dia datang ke makam Kanjeng Nabi. Dia ngomong, ya Rasulullah, saya tidak bisa berdendang senang mahabbah kepadamu, kan saya nggak punya lidah. Kalau lidah saya dikembalikan oleh Allah, maka saya akan lanjutkan untuk bersyair kepadamu. Ini di makam Kanjeng Nabi. Ya. Akhirnya dia tertidur. Nabi Muhammad datang dalam mimpinya, Syekh Farasdak. Saya senang dengan puji-pujianmu. Saya senang, lanjutkan. Lanjutkan. Nah, kemudian apa? Mulutnya dipegang oleh Kanjeng Nabi, kemudian dia bangun, lidahnya kembali utuh. Ini kisah masyhur. Lah, kembali utuh, kemudian dia bersyair lagi. Syair lah, berdendang begitu saya. Saya kan selawatan ya. Ya Nabi salam kayak gitu lah. Ya. Lah kemudian ada orang lagi, saya senang dengan selawat sampean. Trauma. Wah, pas kok dipotong mati lidah saya. Akhirnya dia bersumpah, tidak, demi Allah, saya tidak akan melakukan itu. Akhirnya ke rumah. Sampai di rumah anak muda tadi kaget, dalam rumah ada kerangkeng besar, di dalamnya ada kerah, ketek. Ya. Kemudian dia kaget, wahai anak muda, siapa dalam kerangkeng ini? Rumah yang dulu saya datangi. Iya Syekh, setelah memotong lidah sampean, ayah saya langsung menjadi sebuah kerah. Di bapak sing motong lidah Syekh Farasdak jadi kerah, monyet. Kemudian minta keikhlasan kepada Syekh Farasdak,
bapak saya mohon dimaafkan. Akhirnya saya Farasdak ndonga, iya saya maafkan dan Allah betul-betul memaafkan. Akhirnya apa? Kembali ke wujud manusia dan kemudian meninggal dunia. Ini masyhur ini, kisah ini. Namanya Syekh Farasdak. Bahkan ada ulama ahli bahasa Arab pada tahun 810 Masehi mengatakan, andai kata di Arab tidak ada Syekh Farasdak, maka sepertiga kata-kata bahasa Arab akan hilang. Saking pinternya dia bersyair, berdendang dan sebagainya. Itu Syekh Farasdak. Ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil abad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ulama'ikal mukramin al mu'azzamin wa ta'utu barakatuha alaina wa ala auladina wa ala dzurriyyatina wa ala ahli baitina wa ala jamil muslimin wa ala sahbihi wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.